SMK Kusuma Negara Kertosono merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tahun 2015, terus berupaya mewujudkan visi misinya dengan memberikan terobosan pelayanan pendidikan untuk menciptakan lulusan SMK yang unggul, berkarakter, kompeten, dan berdaya saing. Nanti siang atau mungkin sebentar lagi Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, Ibu Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur wilayah Nganjuk beserta dengan Yamaha dari Jepang akan naik ke lantai 4 untuk mengikuti prosesi wisuda kalian. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat, perjuangan kalian masih panjang. Kami dari segenap Bapak Ibu guru hanya bisa mendoakan semoga kalian kedepannya lebih sukses dari kami semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara pertama Eka Baina Alfiqur. Prodi Perhotelan. Juara nomor 3 Leli Idayama. Nomor 2 Desi Cahya Agusti. Juara nomor 1 Faris Adi Nugroho. Dari Prodi Pemasaran, yang pertama Noviani Rahmania Putri, yang kedua Widya Putri Ayuni Tias, dan yang ketiga Windy Octavian. Di usianya yang baru 9 tahun dan bertepatan dengan kelulusan siswa kelas 12, SMK Kusuma Negara Kertosono pada Selasa pagi 7 Mei 2024 menggelar wisuda Purnawiyata di Convention Hall lantai 4 Kampus 2. Rapat terbuka wisuda Purnawiyata siswa kelas 12 SMK Kusuma Negara Kertosono dibuka secara langsung oleh Kepala Sekolah Profesor Dr. Sumarji SPMP. Tampak wajah ceria dan senang dari beberapa wisudawan-wisudawati yang mengenakan baju toga yang siap mengikuti prosesi wisuda. Di tahun ini, SMK Kusuma Negara Kertosono meluluskan 380 siswa dari 7 kompetensi keahlian. Wisuda Purnawiyata SMK Kusuma Negara Kertosono berlangsung sukses dan meriah dengan diberikan penghargaan kepada lulusan siswa berprestasi.
Turut hadir dalam Purnawiyata kelas 12 tahun 2024 di SMK Kusuma Negara Kertosono, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dr. Aris Agung Paiwai, mantan Bupati Nganjuk periode 2018 hingga 2023 Marhain Jumadi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Sopingi, serta Mr. Kubo dan Mr. Hari dari Jepang, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Kepala Sekolah SMK Kusuma Negara Kertosono, Profesor Dr. Sumarji, dalam sambutannya mengucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan yang lulus 100% belajar di SMK Kusuma Negara Kertosono. Melalui wisuda ini, Kepala Sekolah juga melepas secara simbolis siswa kelas 12 kepada orang tuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka 4 kegiatan. Yang pertama adalah Grand Opening Kusuma Hotel and Convention Hall. Yang kedua adalah peresmian kelas khusus Yamaha. Yang ketiga adalah peresmian training center Yamaha. Dan yang keempat, peresmian klinik kesehatan Profesor Dr. Sumarji, SPMP SMK Kusuma Negara Kertosono. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sampaikan ucapan selamat dan sukses kepada wisudawan Purnawiyata kelas 12 yang telah menyelesaikan pendidikan 3 tahun di SMK Kusuma Negara Kertosono. Mudah-mudahan ini awal karir jenengan yang luar biasa bagus untuk menata masa depan kalian semua. Yang kedua, saya ucapkan selamat dan sukses kepada orang tua wali, dan secara simbolis pada hari ini putra-putri panjenengan yang belajar selama 3 tahun di SMK Kusuma Negara saya kembalikan ke keluarga masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya luar biasa tersanjung, terharu karena kita dirawui 3 bupati, ada wali kotanya. Jadi yang pertama adalah Wali Kota Batu sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Aris Agung MM. Luar biasa. Kalau ke Batu nanti mampir di Among Tani. Nah, ini kantornya. Yang kedua, Bupati Nganjuk periode 1823, Kang Marhain Jumadi. Luar biasa. Nah, ini Bupati milenial. Kalau Pak Wali Kota, Pak Kepala Dinas, nanti definitifnya biar Gubernur Jawa Timur atau Indonesia Timur. Kalau Kang Marhain ini karena programnya belum selesai, biar melanjutkan Bupati di Nganjuk saja. Tepuk tangan. Kalau Pak PJ Bupati, Pak PJ rawuh ini, nanti programnya dia biar menjadi Gubernur Papua. Ini Pak Handoyo ini karena memang spesialisnya apa itu? Papua. Dan yang terakhir, selamat datang Mr. Kobusan. Luar biasa, jauh-jauh dari Jepang mau melihat kesiapan kelas khusus dan training center Yamaha yang ada di SMK Kusuma Negara Kertosono. Bapak Ibu yang saya hormati, SMK Kusuma Negara berdiri 2015, jadi ini tahun ke-8. Dengan harapan bagaimana sekolah ini bisa maju sejajar dengan sekolah-sekolah lain di Indonesia. Ukuran kami bukan Kertosono, ukuran kami bukan Nganjuk,
Bahkan ukuran kami bukan Jawa Timur, tapi Indonesia. Tepuk tangan. Menuju ke sana harus disiapkan 3. Yang pertama adalah sarana prasarana. Yang kedua adalah sumber daya manusia dan finansial. Dan yang ketiga perubahan perilaku mindset siswa dan orang tua. Bagaimana siswa kita berubah mindsetnya menjadi anak-anak Indonesia, bukan anak-anak Kertosono lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bu Kancak. Ini Kancak perempuan yang luar biasa, ada Bu Teki. Jenengan di Nganjuk ini tinggal 1 tahun. Siapkan generasi hebat seperti panjenengan di sebelah baratnya itu. Ya, ini luar biasa, Bu Kabak TU. Dan terima kasih kerawannya Bu Ani, luar biasa. Ini Kabid perempuan. Nah, kalau kemarin Pak Kurniawan, luar biasa. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Dudi Mitra Kerjasama, mulai perusahaan dan lain-lain. Ya, selamat datang Bapak Dr. Sopini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dr. Aris Agung Paewai mengaku bangga di Jawa Timur memiliki SMK swasta yang hebat yang bekerja sama dengan 100 lebih dunia industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pimpinan yayasan dan juga kepala sekolah dari SMK Kusuma Negara ini mengundang kami untuk menyaksikan berbagai potensi yang dimiliki SMK Kusuma Negara. Kami bangga punya SMK swasta tapi hebat seperti SMK Kusuma Negara. Kita berikan apresiasi. Anak-anakku sekalian yang nantinya telah lulus dan akan memasuki dunia yang berbeda, yaitu dunia kerja, dunia industri, dan tentunya menjadi orang-orang hebat yang nantinya akan mengisi bangsa ini dengan prestasi-prestasi. Saya ucapkan selamat dan sukses. Lebih lanjut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berpesan kepada siswa yang lulus untuk kreatif, inovatif, dan memiliki semangat yang kuat dalam menyongsong dunia kerja. Anak-anakku sekalian, tidak boleh lelah dengan belajar, walaupun anak-anakku sekalian sudah lulus. Anak-anakku sekalian harus kreatif, inovatif di dalam meniti karirnya. Karena kalau bukan anak-anakku sekalian yang melakukan secara pribadi, maka tentunya tidak mungkin akan dapat hasil yang maksimal. Coba memandang ke belakang orang tuanya yang sangat berharap anak-anakku sekalian bisa berprestasi, bisa menghasilkan kerja yang menghasilkan rezeki. Harapan orang tua anak-anakku sekalian adalah tumpuan keluarga. Maka oleh sebab itu jangan sia-siakan harapan orang tua yang ada di belakang anak-anakku sekalian supaya segera meniti karirnya, baik itu secara mandiri maupun masuk di dunia kerja dan dunia industri. Terakhir, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat dan sukses kepada wisuda yang telah dinyatakan lulus oleh SMK Kusuma Negara Kertosono. Pastikan anak-anakku siap untuk melakukan itu, karena SMK Kusuma Negara telah memfasilitasi anak-anakku sekalian untuk dididik, dibina, dilatih untuk siap kerja dan siap untuk berkompetisi. Ini yang dapat saya sampaikan. Sukses selalu buat anak-anakku sekalian. Kami bangga kalau anak-anakku sekalian sepenuhnya ada yang di ruangan ini bisa masuk di dunia kerja dan dunia industri dan mandiri mencari pekerjaannya. Terima kasih. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam wisuda Purnawiyata kelas 12 SMK Kusuma Negara Kertosono juga menghadirkan narasumber orang hebat untuk memberikan motivasi dalam bentuk orasi ilmiah kepada wisudawan. Karya ilmiah tersebut diisi oleh Mr. Kubo dari Jepang, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, dan mantan Bupati Nganjuk periode 2018 hingga 2023 Marhain Jumadi.
Saya Takayuki Tsukubo sebagai advisor PT IMU mewakili Yamaha Motor Corporate Japan. Ya. Hari ini saya sangat berbahagia karena dengan diresminya SMK khusus negara sebagai kelas khusus Yamaha. Ya. Maka keluarga besar Yamaha bertambah. SMK kelas khusus Yamaha kelas A bertambah dari 53 SMK menjadi 54 SMK. Oke kan? Besar harapan saya kepada SMK Kusuma Negara Kertosono untuk dapat meningkatkan brand image Yamaha mulai program pendidikan khususnya terkait after sales untuk database teknisi yang berkualitas. Sebagai informasi kurikulum untuk SMK kelas khusus setara dengan Yamaha Technical Academy level bronze yang disusun dengan standar global. Sehingga lulusan SMK kelas khusus akan memiliki sertifikasi ITIA yang berstandar global. Welcome Mr. Kobusan in SMK Kusuma Negara Kertosono. これからのこちらのクラス皆さんの発展を願ってここにお祝いを申し上げます。 Thank you very much, Mr. Kobusan in Kusuma Negara Kertosono. Thank you. Yamaha Lecture House semakin di depan. Terima kasih. Yamaha semakin di depan. Gaspol. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. La haula wala quwwata illa billah. Ini sudah satu langkah di depan menyongsong masa depan. Lupakan yang kemarin-kemarin. Nilai-nilai rapor, nilai ijazah, lupakan. Nggih. Setuju? Yang nilainya merah-merah biarkan, nggak apa-apa. Kesuksesan itu letaknya bukan di situ. Bukan berangkat misalnya lulusan dari mana. Anda anaknya siapa? Nilainya baik atau tidak? Kata kunci kesuksesan itu terletak pada diri Anda sendiri. Kecerdasan penting. Nilai atau IP, indeks prestasi penting, tapi urutan kesuksesan yang ke-23. Kesuksesan yang pertama tergantung pada bagaimana Anda punya mental juara. Saya berharap, saya masih ingat SMK Kusuma Negara yang di sana 5 tahun yang lalu masih belum ada apa-apanya. Betul. Nggih. Ya. Pemda sedikit-sedikit ikut apa istilahnya kontribusi di pendidikan. Luar biasa. Sekarang menjadi luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk SMK Anda. Bapak Ibu, jenengan menyekolahkan anak di sini tidak rugi. Karena apa? Jaringannya luar biasa. Jaringan dunia industrinya luar biasa. Ada tamu dari Jepang langsung, ada kelas Yamaha. Di Jawa Timur tidak semua SMK punya. Tapi SMK Kusuma Negara punya.
Bentar lagi juga diresmikan, ada hotelnya, ada kliniknya, ada kelas khususnya. Maka pesan saya satu hal, kamu semuanya harus punya yang namanya mental juara, mental sukses. Jangan sampai Anda punya mentalnya mental apa? Tempe atau tahu monggo. Dan yang perlu Anda siapkan itu apa? Para orang tua, saya pesen, jadilah penyemangat anak. Sekarang anak-anak sudah dewasa, maka perlu apa? Support, dorongan. Dorongan apa? Semangat. Kalau anak-anak gagal, jangan pernah dimarahi. Setuju anak-anak? Jangan pernah diturunkan mentalnya, malahan. Yang dibutuhkan adalah semangat. Anak-anak gagal 1000 kali gak masalah, tapi bangkit 1.000.000 kali. Maka dari itu pesan saya, jangan pernah takut gagal. Otak Anda harus diisi, harus dicuci, yaitu apa? Mental juara. Tatkala gagal, tidak apa-apa, bangun lagi. Gagal, bangun lagi. Kalau orang bermental juara itu tidak ada kamus atau rumus gagal di otaknya. Adanya apa? Sukses yang tertunda. Terus jangan pernah lupa akan apa? Yaitu mental yang nanti mendukung Anda juara. Yaitu apa? Semangat. Kerja apapun kamu harus semangat. Komitmen, disiplin, kejujuran itu dibutuhkan. Anda terampil, tapi Anda anaknya beler, anaknya tidak tanggung jawab, orang tidak suka. Anda nggak terlalu pintar, nggak terlalu terampil, tapi kalau jujur, disiplin, komitmen, tepat waktu, dan seterusnya, itulah yang dibutuhkan, yang akan membantu kesuksesan Anda semuanya. Program SMK Bina Zaman sebagai bagian dari CSR program dari Corporate Social Responsibility sudah dilaksanakan sejak tahun 2003 yang lalu. Dan saat ini program ini kita menyiapkan siswa dan siswi SMK siap pakai di dunia pekerjaan maupun juga kewirausahaan melalui standarisasi dan kurikulum teknik sepeda motor yang disesuaikan kurikulum Yamaha Technical Academy yang setara dengan perkembangan industri, terutama motor sepeda motor terkini yang mengacu kepada kompetensi dari kerja nasional Indonesia yang disusun sehingga mampu mengurangi kesenjangan di dunia pendidikan dan juga di industri. Yang berikutnya adalah selaras dengan keputusan dari Presiden tahun nomor 9 tahun 2019 mengenai revitalisasi sekolah menengah kejuruan atau SMK, sehingga peningkatan kualitas dan sumber daya manusia SDM Yamaha yang telah selama ini kita mendonasikan lebih dari 746 SMK dengan 54 SMK yang antaranya adalah kelas khusus Yamaha. Dan kita mensupport untuk ruang praktek dan juga perlengkapan dari praktikum itu sendiri yang berstandarkan kompetensi kerja nasional Indonesia yang kita kembangkan juga dengan teknologi khususnya Yamaha. Dan berikutnya adalah kita menambahkan materi pendukung yaitu training guru SMK binaan dan juga
pemanggang guru, juga penyiapan guru tamu agar siswa langsung belajar dari pelaku bisnis utama, dan penyediaan tempat praktek kerja khususnya di bengkel-bengkel dan di USP kita. Dan yang terakhir adalah untuk wilayah Jawa Timur sendiri, Yamaha telah bekerja sama dengan 4 SMK, khususnya kelas khusus Yamaha, yaitu SMK Kusuma Negara Kertosono, SMK Pemkab Ponorogo, SMK Negeri 1 Kebonsari Madiun, dan SMK Kertanegara Kediri. Dan dengan program SMK Binaan Yamaha berharap SMK Binaan menghasilkan lulusan dan sumber daya manusia yang berkualitas daya saing yang baik, bukan hanya dunia lulusannya siap kerja tetapi juga siap berwirausaha, yang kami nantinya akan dukung teman-teman sekalian. Dan program SMK Binaan Yamaha ini adalah bukti nyata kontribusi Yamaha terhadap masyarakat. Jadi merah putih untuk semakin di depan, Yamaha Rev Your Heart semakin di depan, SMK bisa hebat untuk merah putih semakin di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain kegiatan wisuda Purnawiyata kelas 12 SMK Kusuma Negara Kertosono, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga memberikan pembinaan kepada kepala SMA SMK negeri maupun swasta di kampus 2 SMK Kusuma Negara Kertosono. Di hadapan Kepala Sekolah SMK SMA swasta maupun negeri di Kabupaten Nganjuk, Dr. Aris Agung Paewai meminta untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, sehingga melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan akan mencetak siswa yang berkualitas dan siap kerja. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas tanggapannya dan juga feedback kembali dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa memang komitmen kami karena waktu tahun 2023 kemarin saya melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pendidikan di pertengahan penyimpangan jalan pada saat PPDB. Jadi setengah sudah jalan, setengahnya saya. Jadi saya kena limpahan yang luar biasa di setengahnya. Sampai saya di demo, diminta mundur, baru 2 minggu sudah minta mundur. Gimana cara kerjanya? Jadi ini Bapak Ibu sekalian, saya pahami betul psikologis kita semua. Masing-masing membutuhkan siswa. Baik negeri membutuhkan siswa, swasta juga membutuhkan siswa. Maka saya tadi sampaikan kepada kita semua, ayo jaga kualitas. Jangan kita hanya berburu siswa, tapi tidak berburu kualitas. Ya gimana? Kan sekarang orang sudah bisa berpandangan. Orang tua kita ini kan semua punya pandangan masing-masing. Dari hasil omongan dari satu ke orang lain dan terus sampai omongan bahwa sekolah A bagus, sekolah B bagus, sekolah C bagus, itu kan karena kualitas yang dimunculkan, bukan karena promosi saja. Tapi promosi yang ditimbulkan karena hasil kelulusan bisa dibuktikan bahwa ternyata sekolah itu memang menghasilkan lulusan bagus-bagus, lulusan yang terbaik, bahkan mereka bisa masuk di dunia kerja dan dunia bisnis. Maka oleh sebab itu kualitas yang diutamakan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya yakinkan bahwa tahun ini tidak ada penambahan nomor. Jadi para kepala sekolah yang sendiri, kalau komitmen, saya betul-betul mohon maaf saya katakan kalau saya agak sedikit meninggi. Saya katakan kalau ada yang di luar dari kebijakan saya atau di luar dari keputusan yang sudah kita putuskan bersama, maaf, punishment akan berhadapan. Tapi kalau juga Bapak Ibu sekalian komitmen meningkatkan kualitas, saya kasih reward. Bapak Ibu, terima kasih.
Bapak sekalian terkait BPOPP, tahun ini kita memang komitmennya menyangka 6 bulan setahun. Ini memang bukan karena kami pilih kasih, tapi tidak. Ini karena APBD kita memang lagi berseok-seok. Provinsi Jawa Timur masih menyiapkan anggaran berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Jadi kita ini mengelola pendidikan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau pendapatan semakin naik, insya Allah pendidikan anggarannya juga semakin naik. Nah, karena kita harus berbagi habis. Kalau tidak salah 3.000-an sekolah lebih, kita harus berbagi habis sekolah swasta. Maka setelah kita bagi itu dapatnya. Nah, bisa saja tahun 2025 tidak 6 bulan, bisa lebih dari 6 bulan. Itu berdasarkan pendapatan yang kita peroleh. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, BPOP harus berjalan, ya. Tapi mungkin bulannya yang kita tahu apakah bertambah atau tetap 6 bulan. Tapi insya Allah 2024 pun kalau seandainya berjalan normal ini, kondisi ekonomi juga normal, bisa saja di PAK nanti itu prediksi kita. Tapi tidak ada salahnya kita sama-sama berdoa, ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena memang waktu saya harus melanjutkan yang lain. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, sukses selalu. Selamat datang di SMK Kusuma Negara Kertosono, teman-teman pengawas, teman-teman kepala sekolah. Luar biasa atas atensinya dalam rangka pembinaan. Welcome Mr. Fokusan in SMK Kusuma Negara Kertosono. Juga pembinaan dengan SMK 1 Nganjuk bukan Cak, kelasnya mahal. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi kelas khusus. Dan kami terbuka untuk kelas-kelas yang lain termasuk SMK Negeri Gondang. Ini belum punya mitra kerjasama internasional. Ini kebetulan Pak Gabu, ini luar biasa. Ini mumpung ada Mr. Fokusan. Mr. Fokusan in speak Jepang. Saya Makamura, ya luar saya. Honjitsu wa SMK 山田のニュークラスのオープンにこれとても嬉しく思ってます。これは私はこの SMK の授業 Bandung, Semarang, Kediri, Bali dan Jambi, semuanya dari Jambi. Wilayah kerja saya di Semarang dan terima kasih. Jadi kita mendapat kesempatan bekerja sama dengan SMK Kusuma. Waktu itu datang belum jadi seperti ini Pak. Tapi saya ingat sekali bulan November itu waktu bikin kelas khususnya, jadi bulan November itu kita belum jadi, masih tiap Pak Prof ya. Jadi kira-kira Desember bisa selesai nggak? Beliau ingetin dulu Indonesia bikin candi 1000 candi cuma kurang 1 Pak dalam semalam gitu ya. Saya ingat banget. Jadi Pak Prof lah gitu ingetin, masa kita udah bekerja dan berusaha dan pakai Al-Quran segala nggak kelar gitu kan. Saya ingat banget beliau katakan itu dan terbukti di bulan Desember minggu kedua selesai dan sudah menagihkan ke Yamaha. Saya sampai saya terharu juga baca tagihannya, loh ini bisa selesai juga. Ada prediksi saya bulan waktu itu mungkin bisa di Januari. Jadi omongan beliau terbukti juga. Jadi saya senang sekali kerjasama dengan beliau dan terbukti hari ini kita bisa meresmikan bersama-sama. Dan saya pengen bukan hanya kita masih banyak yang kita akan kerjakan untuk SMK karena memang kita ada program. Kalau Bapak Ibu lihat pembalap kita merah putih banyaknya semakin di depan. Dan kemarin di World Superbike-nya bareng Mr. Kubo kita juara 2 ya, sudah 2 kali. Sudah 2 season berturut-turut kita menang. Pertama di Cina, yang kedua di Thailand. Keduanya di Thailand. Jadi kita sudah hampir bisa dikatakan juara dunia untuk di super sportnya. Jadi ini
luar biasa. Jadi mudah-mudahan bukan hanya teknisinya yang standar dunia, tetapi anak-anak muda daripada mereka yang balapan di jalanan lebih baik berprestasi untuk depan. Ya Bapak Ibu mungkin bisa dipesankan anak-anak ini. Nah, ini dan kita memang hampir 700 lebih yang sudah kerjasama. Awalnya dari mitra kelas A, kelas B, dan terus akhirnya bisa jadi A dan bisa jadi A+. Dan tiap tahun kita ada evaluasi asesmen bersama, tujuannya untuk memperbaiki dari kualitas SMK sendiri dan juga lulusan-lulusan kita. Karena SMK zaman sekarang anak-anaknya luar biasa. Mereka itu selalu membuat shortcut. Kalau zaman dulu kita, saya ingat sekali kemarin baru wawancara anak SMK untuk masuk di Yamaha Engineering School. Saya tanya, bisa menggunakan Star Sorok atau Skipa? Bisa Pak. Alatnya ada di meja padahal. Terus ada silinder bodi dan piston. Saya bilang coba diukur. Apa yang mereka jawab? Yamaha kuno amat Pak. Kenapa? Saya bilang kuno. Hari ini masih manual. Kalau saya punya itu pakai digital. Tapi itu anak-anak sekarang. Itu terjadi. Jadi tujuan kita mau ngajar berdasarkan model yang lama, mereka itu udah shortcut. Ngapain pakai yang begini Pak? Sekarang zamannya era digital. Itu murid kita. Jadi mereka itu belajar bukan lagi berdasarkan berdasarkan skill saja, tetapi juga sudah melakukan digitalisasi. Mereka mencari itu lewat Google dan lain-lain. Mungkin itu pesan-pesan saya. Jadi semangat terus Bapak Ibu. Kami dari Yamaha siap bantu juga bekerja sama supaya anak bangsa kita jadi bangga sebagai merah putih. Itu saja Pak. Terima kasih. Tak hanya memberikan pembinaan kepada kepala SMA SMK negeri maupun swasta di Kabupaten Nganjuk, didampingi oleh Kepala Sekolah SMK Kusuma Negara Kertosono. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga meluncing kelas khusus Yamaha, training center Yamaha, serta grand opening Kusuma Hotel dan Convention Hall, dan klinik kesehatan Profesor Dr. Sumaiji yang menjadi layanan pendidikan unggulan di kancah internasional. Grand opening tersebut ditandai dengan pemotongan pita secara simbolis oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur didampingi Kepala Sekolah SMK Kusuma Negara Kertosono. Tahun ini, SMK Kusuma Negara Kertosono dipercaya menjadi kelas khusus atau tempat training servis pusat dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing untuk wilayah Jawa Timur bagian Barat. Pada siang hari ini
dalam rangka grand opening kelas khusus Yamaha, training center Yamaha, terus klinik kesehatan Profesor Dr. Sumarji SPMP SMK Kusuma Negara, dan launching Kusuma Hotel and Convention Hall SMK Kusuma Negara. Hari ini alhamdulillah kita mewisuda 380 peserta. Dari jurusan TBSM, multimedia, bisnis teknik digital, sama yang satunya adalah pariwisata, perhotelan, kuliner, dan boga. Pesan khusus, ilmu yang sudah didapat dari SMK Kusuma Negara silahkan dikembangkan. Adik-adik bisa melanjutkan kuliah, bisa berwirausaha, atau menjadi pekerja-pekerja yang hebat sesuai bekal ilmu yang sudah diterima di SMK Kusuma Negara Kertosono. Luar biasa, opening kelas khusus Yamaha kita datangan tamu dari Mr. Kobusan, Mr. Hari dari PT Yamaha Motor Indonesia Manufacturing dari Jakarta. Semua itu berkat kolaborasi yang bagus antara dealer, sekolah mitra, dan alhamdulillah SMK Kusuma Negara mulai tahun ini dipercaya menjadi pusat training centernya Yamaha untuk mentraining tenaga dealer, marketing, dan guru-guru SMK lain di Jawa Timur. Seiring dengan perkembangan dinamika zaman secara global, kami sering jalan-jalan, studi banding, visit profesor ke Malaysia, Thailand, Singapura. Ternyata sekolah-sekolah hebat kejuruan itu harus terintegrasi antara pembelajaran, laboratorium, dan bisnis. Sehingga mindset lulusan itu sudah mindset kerja, mental, karakter sudah kerja, sehingga dia punya inovasi, punya karakter yang bagus. Sehingga Kusuma berupaya bagaimana masing-masing prodi ini punya industri, dan alhamdulillah semua ini tidak bantuan pemerintah. Kami ingin mewujudkan PK Mandiri, bukan PK-nya pemerintah, bukan pusat keunggulan pemerintah, tapi PK Mandiri, dan alhamdulillah didonasi oleh mitra-mitra Dudi internasional. Ini sebuah kepercayaan bagi SMK. Harapan kegiatan hari ini bagaimana anak-anak bisa terinspirasi dengan kerawan pejabat-pejabat tadi. Terus yang kedua, bagaimana SMK Kusuma Negara ini bisa memayungi SMK-SMK lain di Indonesia Timur sehingga kita bisa maju bersama. Peresmian kelas khusus dan training center Yamaha secara resmi dibuka. Mari. Di kelas khusus Yamaha ini nantinya akan dibekali ilmu otomotif, tenaga dealer, marketing baik guru maupun siswa SMK se-Jawa Timur. Di kelas khusus Yamaha ini juga difasilitasi perlengkapan otomotif lengkap sesuai SOP standar servis dari Yamaha. Tak hanya itu, dalam kegiatan CSR PT YIMM SMK binaan Yamaha DDS Mandiri, juga memberikan donasi sepeda motor 3 unit full spec racing dan mesin NMAX senilai 70 juta. Melalui kelas khusus Yamaha ini diharapkan siswa yang belajar di SMK memiliki skill khusus di bidang otomotif mesin sepeda motor dan bisa berwirausaha membuka bengkel otomotif sepeda motor. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tumpengan ini mudah-mudahan kita diberi kebarokahan perkembangan Pak Kadis
ada kesehatan, umur panjang, karir yang bagus. SMK Kusuma Negara juga lebih berkembang, sukses selalu, bisa menjadi sekolah rujukan dan memayungi sekolah-sekolah lain di Indonesia Timur. Terima kasih Pak Prof. Jadi bekerja untuk di DDS, khususnya wilayah DDS Madiun Kediri, Nganjuk. Dari hari ini jadi saya melihat dari SMK Kusuma ini sangat baik ya. Jadi memang kita secara progresnya awalnya di bulan November yang lalu kita membuat SMK ini dan akhirnya hari ini kita bisa resmikan secara resmi dan kita maunya sumbangsi terhadap merah putih, jadi bangga semakin di depan. Ya, jadi kita di kelas khusus memang salah satunya adalah teknik kendaraan ringan. Jadi kita mensiapkan untuk sepeda motornya. Jadi kita mendonasikan sepeda motor juga ada engine yang kita donasikan untuk bisa dikembangkan oleh anak-anak SMK dan terutama juga nanti kreativitas mereka yang kita akan gali terus ya karena teknologi semakin berkembang dan kita juga tahu bahwa ada beberapa SMK yang sudah mengembangkan konversi dari motor bakar ke motor listrik. Ya, kalau kita harapkan jadi dari murid-murid ini, dari siswa-siswa yang ada, ya mereka bisa tumbuh dan bisa berkembang secara kreativitasnya untuk membanggakan Indonesia, ya membanggakan merah putih jadi merah putih untuk semakin di depan. Kelas khusus Yamaha di SMK Kusuma Negara Kertosono ini tentu menjadi peningkatan kualitas pelayanan pendidikan baru yang menjadi percontohan SMK swasta di Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Aris Agung Paewai, usai meninjau kelas khusus Yamaha. Dr. Aris Agung Paewai berharap layanan pendidikan di SMK Kusuma Negara Kertosono diikuti oleh SMK-SMK lain di Jawa Timur, sehingga siswa nantinya siap kerja sesuai jurusannya. Ada kerjasama dengan Yamaha yang sangat luar biasa karena selama ini kerjasamanya hanya dengan Honda. Artinya sudah banyak dari perusahaan-perusahaan otomotif yang sudah melirik SMK sebagai bagian dari kerjasama yang dilakukan untuk pengembangan kompetensi siswa kita yang di SMK. Nah, oleh sebab itu kami berharap bahwa inisiasi yang sudah dilakukan oleh Pak Prof. Sumarji melalui SMK Kusuma Negara ini sangat luar biasa yang harusnya juga bisa diikuti oleh SMK-SMK lain, baik itu negeri dan swasta. Kita pengen bahwa hasil lulusan nanti tidak hanya mereka siap secara skill, tapi juga mereka siap mentalnya untuk masuk di dunia kerja dan dunia industri. Kenapa siap mentalnya? Karena mereka sudah berhadapan dengan berbagai alat-alat yang memang dibutuhkan sebagai alat yang sudah berkembangnya sangat luar biasa. Nah, kalau itu mereka sudah dikenalkan sejak dini melalui SMK, saya yakin nanti perkembangan mereka akan lebih siap lagi di dunia kerja dan dunia industri. Sejauh ini di Jawa Timur sendiri, Pak? Kalau sejauh Timur, kalau kita melihat 38 kabupaten kota, kita bisa melihatlah hasil LKS kemarin di tingkat provinsi dan nasional kita peringkat 1. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua, anak-anak sekolah SMK, lulusan anak SMK bisa berkompetitif di dunia kerja dan dunia industri. Mungkin diapresiasi Pak terkait SMK Kusuma Negara. Ya, saya mengapresiasi sangat luar biasa karena di Kabupaten Nganjuk ternyata ada salah satu sekolah swasta yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan sudah punya marketing yang sangat luar biasa. Ada perhotelannya, ada otomotif yang juga bisa melayani secara umum. Dan tentunya ini kita berharap bisa diikuti dengan sekolah-sekolah SMK yang lain.
Untuk diketahui, SMK Kusuma Negara Kertosono memiliki 7 kompetensi keahlian, di antaranya teknik bisnis sepeda motor, multimedia, teknik jaringan akses telekomunikasi, teknik kendaraan ringan dan otomotif, jurusan perhotelan dan tata boga, jurusan bisnis digital dan pemasaran, serta jurusan agrobisnis pertanian. Alhamdulillah, puji syukur Pak Prof dan juga pemirsa Doho TV dimanapun berada. Kita berjumpa dengan beliau Bapak Profesor Dr. Sumarji SPMB dari kampus Kusuma 2 Baron. Pak Prof, puji syukur alhamdulillah siswa-siswinya sudah wisuda tahun ini. Ada yang disampaikan Pak Prof? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Doho TV yang dirahmati oleh Allah, pada siang hari ini kita mewisuda 380 siswa kelas 12. Iya. Seiring dengan itu ada grand opening, iya, ada pembukaan kelas khusus Yamaha, iya, training center Yamaha, Kusuma Hotel and Convention Hall, dan sekaligus pembukaan klinik kesehatan Profesor Dr. Sumarji SMK Kusuma Negara Kertosono. Sangat luar biasa Pak Prof. Hari ini benar-benar istimewa. Siswa-siswinya tahun ini lulus semua Pak Prof ya? Dengan kurikulum merdeka ini, maka siswa-siswi SMK Kusuma Negara dan sekolah lain wajib lulus. Ditambah dengan pendidikan karakter, budi pekerti, dan lain-lain. Alhamdulillah. Yang di sini boleh Pak tepuk tangan. Karena di sini beliau-beliau cukup banyak yang hadir dan menemani. Pak Prof, ini yang sangat luar biasa. Dari Jepang langsung loh ya. Kurikulum atau kelas khusus Yamaha. Bisa disampaikan Pak Prof? Jadi pada pagi hari ini kita kerawuan tamu PJ Wali Kota Batu, wah dari Batu sekaligus juga. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, PJ Bupati Nganjuk, terus Bupati Nganjuk periode 18-23 Kang Marhen, sekaligus kedatangan tamu istimewa Mr. Kobusan dari Jepang. Mr. Kobusan dari Jepang. Ini dari Yamaha Pak Prof. Dari Yamaha. Ya, ceritanya gimana sih Pak Prof kok sampai dari Jepang juga hadir di sini ya Pak ya? Bisa ceritakan ini. Saat awal pendirian 8 tahun yang lalu saya bersama Bapak Yoyo Ismoyo, bagaimana sekolah ini harus maju. Salah satunya harus punya kerjasama dengan dunia industri internasional. Kalau kita mau maju nasional, kerjasamanya harus internasional. Dan alhamdulillah Yamaha membuka diri, dan kalau kita hitung donasi Yamaha ini lebih dari 30 engine hidup sama 15 mesin pecah, ditambah dengan trainer-trainer yang lain, dan insya Allah awal kita akreditasi C, B, dan pada hari ini kita akreditasi A, ditunjuk sebagai sekolah kelas khusus, sekaligus digunakan training center karena kita punya hotel. Terus kedepannya kita ditunjuk menjadi setara D1 manajemen Yamaha. Kita ke tempat-tempat. Kampusnya di sini juga ada. Kampusnya di lantai 2. Gedung B. Gedung B di atas ya. Iya. Terus kemudian untuk siswa-siswinya juga. Siswa-siswinya untuk kelas khusus itu dari Kusuma. Sedangkan untuk setara D1 nanti siswa-siswinya dari sekolah-sekolah SMK lain di Jawa Timur. Jadi kita memang ingin maju bersama. Bagaimana mewujudkan sebuah pendidikan yang merata. Kita bisa asuh dan saling melayani dengan sekolah-sekolah yang lain. Mengisi, melayani, berbagi. Terus kemudian juga untuk teman-teman Yamaha sendiri mungkin aktivitasnya selama ini tidak ada di Nganjuk, kemudian mungkin juga dipusatkan di sini. Jadi sekarang untuk DDS Madiun Kediri, atau juga. Surabaya Barat, Jawa Timur Barat, semua kegiatan edukasi mulai dari training teknisi, training SPG marketing semua di Kusuma. Dan kita dikontrak dalam 1 tahun itu penggunaan hotel dan lain-lain itu 6 kali training. Dengan budget 10
per sekali training itu 60 juta. Terlepas dari rupiah yang masuk, tapi kata kuncinya bagaimana mutu pendidikan masyarakat Nganjuk dan Jawa Timur Barat ini bisa lebih maju di bidang otomotif. Wah, sangat luar biasa dan istimewa ya Kusuma Negara. Baik, kemudian ini berbicara tentang Yamaha. Kemudian nextnya juga dilengkapi dengan hotel dan convention hall ya yang sangat luas. Mungkin ini juga tidak diperuntukkan hanya untuk lingkup Kusuma saja atau juga ini boleh siapapun juga untuk convention hall-nya pakai begitu. Jadi sesuai komitmen kami bagaimana pusat keunggulan SMK Kusuma Negara Kampus 2 ini masing-masing program studi harus punya industri milik sekolah di sekolah. Milik sekolah di sekolah. Oh. Sehingga mutu lulusan nanti dia siap kerja, siap berwirausaha atau melanjutkan dengan konsep semua sudah dilakukan di sekolah. Sehingga lulusan adalah rasa kerja. Rasa kerja, ya ini sangat luar biasa. Dan pengelolaannya oleh siswa dan guru-guru. Dan khusus hotel kita sudah launching berjalan 4 bulan ini dan tiap bulannya alhamdulillah menghasilkan lebih dari 10 juta. Kerjasama dengan Oyo. Karena dia yang punya brand market ya. Jadi siapapun juga boleh ya, siapapun boleh. Sangat luar biasa dan istimewa. Kemudian yang baru nih Pak Prof juga klinik kesehatan, ya Allah, sangat luar biasa. Bisa disampaikan juga Pak Prof. Khusus untuk klinik kesehatan sebenarnya melengkapi dari BPJS Ketenagakerjaan. Semua guru karyawan di SMK Kusuma Negara ini sudah saya ikutkan BPJS Ketenagakerjaan. Mulai kecelakaan, kematian sampai pensiun. Nah, sedangkan BPJS Kesehatan mandirinya kita bersama klinik kesehatan Kusuma Negara. Jadi semuanya nggak usah kemana-mana dah ya. Insya Allah semua apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat khususnya yang putra-putrinya ingin mendapatkan pembelajaran nggak usah kemana-mana. SMK Kusuma Negara insya Allah sudah melengkapi semuanya gitu. Pak Prof, ada yang disampaikan khususnya kepada warga masyarakat Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya tentunya. Ini sangat luar biasa. Moga Pak. Terima kasih bagi masyarakat Nganjuk dan sekitarnya atas apresiasinya. Selamat dan sukses pada wali murid yang sudah putra-putrinya menuntaskan pendidikan di SMK Kusuma Negara. Mudah-mudahan dengan belajar di SMK Kusuma Negara ini ilmunya bisa bermanfaat, bisa barokah, membawa kemaslahatan ke depan, masa depan yang lebih baik. Matur sembah, terima kasih Pak Prof. Semoga apa yang kita sampaikan sekilas ini dapat bermanfaat khususnya bagi warga masyarakat Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya yang ingin menitipkan putra-putrinya mau dikemanakan sekolahnya gitu ya. Jadi pilihan yang terbaik hanyalah insya Allah di SMK Kusuma Negara, baik di kampus 1 atau di kampus 2 yang ada di Baron, Pak Prof. Matur sembah nuwun, Pak Prof. Sama-sama, terima kasih. Demikian pemirsa Ado TV kebersamaan kita bincang-bincang khusus spesial bersama Bapak Profesor Dr. Sumarji SPMP dari SMK Kusuma Negara. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan Doho TV.